yang sangat besar, yaitu Islam dan iman. Dan setiap nikmat kita wajib bersyukur kepada Allah supaya nikmat itu jangan sampai dicabut atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesuatu yang mencabut iman dan Islam, yang menjadikan kita bukan lagi orang Islam tetapi berpindah kepada menjadi orang yang lebih jahat dari orang kafir, yaitu murtad. Kalau sudah orang Islam menjadi murtad, maka tidak boleh lagi berkumpul dengan orang-orang yang Islam. Seumpama perempuan mengerjakan sesuatu yang menjadikan dirinya murtad, maka dia tidak boleh lagi berhubungan dengan suaminya yang masih Islam. Kalau masih berhubungan, maka dia hukumnya zina. Dan kalau punya anak, anaknya itu tidak mempunyai bapak. Dan selama itu ibadahnya semuanya dihancur selama murtadnya. Kemudian kalau negara Islam, maka dia disuruh bertaubat. Kalau tidak mau, maka dipotong lehernya. Tapi kalau negara Islam, bukan Indonesia negara Islam, tidak, Indonesia negara Pancasila. Jadi tidak bisa dijadikan hukum itu tadi. Yang penting kepada kita adalah supaya jangan sampai kita menjadi orang murtad, tidak dirisah, tidak merasa diri sudah keluar dari Islam, tidak merasa. Padahal dia sudah keluar. Ini kewajiban bagi kita menjaganya dengan mengetahuinya. Pada hari ini kita membicarakan masalah berapakah bahaginya yang menyebabkan orang Islam menjadi murtad. Lebih dulu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi telah menyatakan bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang-orang yang Islam laki-laki bini-bini menjaga keislamannya daripada sesuatu yang merusakkan Islam itu, dan menjadikan hukumnya Islam itu dan memutus akan Islamnya itu, yaitu yang dinamakan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya di zaman saya telah banyak sekali manusia-manusia yang menganggap mudah berkata-kata dengan satu kalimat, padahal satu kalimat itu mengeluarkan dia dari Islam. Ini di zaman beliau. Ringkasnya di sini bahwa banyaklah kata-kata yang mengeluarkan orang Islam dari agama Islam menjadi murtad. Islam menjadi murtad. Kita jumlahkan supaya selamat daripada itu. Jangan banyak kata-kata, jangan banyak bicara, jangan banyak omong. Apalagi kita di dalam jahil, bukan ulama. Berarti tidak banyak pengetahuan agama. Nah, mungkin kata-kata kita karena tidak mengetahui keluar kita dari Islam. Oleh sebab itu penjagaan pertama, tahanlah lidah dari banyak omong. Kita takutkan banyak pamer karena kita pada ilmu. Jangan-jangan pamer kita ini mengeluarkan kita dari Islam, lalu kita hukumnya berzina siang malam. Laki kita bocahnya itu, kita nang bocah. Kita banyak pokoknya anak kita semiatannya binti anu adalah yang hukumnya.
Jadi ini yang wajib Bapak Nara. Kalau Islam alhamdulillah sudah 2 kalimat syahadat. Iman sudah. Cuma yang menghancurnya ini, yang memindah kita dari Islam kepada kekafiran ini, di antaranya yang paling banyak adalah di Pandaw. Oleh sebab itu, ujar arwah dulu zaman, galuh-galuh jangan banyak ngomong, karena matinya tangan, ujar situ. Ya kan? Tangan, disebut matinya. Oleh sebab itu Allah zaman sekarang tapi kau lagi dapat manusia. Sebab apa? Rajin apabila berpandar itu ada kekawanan jadi berpandar juga kegayaan macam-macam. Padahal Allah tuh khawatir benar dari kegayaannya itu kalau termasuk di dalam kata-kata anak keluar dari Islam. Jadi lebih baik kita pada mendapat manusia daripada mendapat manusia yang kamandar yang akibat pandarnya itu mengirit akan masuk kepada murtad tadi. Itulah yang jadi abang mau mengurungkan diri sekarang. Ditambah lagi fitnah zaman sekarang terhadap diri Allah sangat meningkat dan sangat bertambah-tambah fitnah kepada Allah dan kepada istri Allah. Jadi kita menahan dari tiga fitnah itu, maka ketika orang lagi berhubungan, Abah ada mengakui lagi. Sampai telepon banyak Abah tutup, handphone banyak ditutup. Karena sudah ada macam-macam sekarang ini. Bini-binian yang bujang-bujangan sudah wani mengirim surat lawan gambar dan sebagainya. Nah, jadilah berataan, terutama anak bini berataan, ingatan bahwa yang banyak banget mengeluarkan manusia dari Islam adalah pandai. Jadi kada tahu apa pandai menjadi murtad kada tahu. Apa bahayanya dan benar? Mbak menyapa cara mengatasinya dijaga-jaga pandai, jangan tapi banyak. Gantinya apa? Sekurangnya dia. Kalau tidak, la ilaha illallah. Gantian pandai, la ilaha illallah. Lamun koler juga, diam. Kalau la ilaha illallah, nyata aja sudah. Kurang membaca la ilaha illallah, dapat pahala, itu nyata sudah. Kurang nambah diam, man sakata naja, siapa berdiam selamat. Lamun pandar yang bagus, lawan kita berdiam, mana dua. Pandar yang bagus diumpamakan lawan berdiam seperti emas dengan perak. Bapandar seperti perak, berdiam seperti emas. Terlarang yang mana? Ini macam apa supaya hawa berdiam menyerongan. Apabila duduk berdua musisi bapandar berdua duduk itu memang berdiam lalu rasa sibuk jalan mesti anak bapandar hanya duduk berdua lama duduk serongan dan bapandar juga sampai caranya sudah serongonan bapandar juga berunung itu surungi obat tidur aja sudah gila artinya mensolongonan bapandar juga ya mudah-mudahan kita sadar pertama kata-kata waqad katsura sungguhnya banyak sekali di zaman ini at-tasahhulu bil kalam kurang yang menganggap enteng perkataan wala yarawna hatta annahu yakhruju min ba'dihim al-fadhun tukhrijuhum min dinil Islam wa la yarawna dzalika dzamban faqad anqal kufra. Dan banyak sekali keluar dari manusia-manusia zaman sekarang ini kata-kata yang mereka tidak menganggap dosa kata-kata itu, apalagi menganggap menjadi kafir. Padahal itu bukan hanya dosa, bahkan mengeluarkan dia dari Islam kepada kekafiran.
Adapun yang menyebabkan murtad ada tiga. Pertama, iktikad di dalam hati. Ini tanpa perbuatan dan tanpa perkataan. Hanya di dalam hati aja. Keyakinan di dalam hati. Artinya pekerjaan hati, bukan muntung dan bukan anggota. Yang kedua, perbuatan, bukan muntung dan bukan hati. Kelakuan, apabila beribadah seperti itu murtad. Apabila berbuat seperti ini murtad. Yang ketiga, wa aqwalun, perkataan. Biar ada berbuat, biar hati ada apa-apa, tapi muntung mengucap itu keluar dari Islam. Jadi tiga. Tiap-tiap satu dari yang tiga itu, maka banyak sekali lah cabang-cabangnya. Seperti lautan yang tidak ada pinggirnya. Yang tiga itu pecahnya banyak banget. Oleh sebab itu orang-orang dahulu menangis takutan kalau mati gada Islam. Khawatir orang-orang wali-wali kalau mati di luar Islam. Karena yang mengeluarkan dari Islam itu sangat banyak. Di antara iktikad hati yang mengeluarkan orang Islam daripada Islam, yaitu ragu-ragu pada sifat Allah, seperti wujud dan mukhalafah. Allah bersifat ada, cuma kada kau dilihat. Karena ada melihat Tuhan timbul keraguan. Ragu-ragu di hati ini menjadikan seseorang Islam menjadi murtad. Yang kedua, misalnya ragu-ragu pada tentang sifat Allah mukhalafah. Tuhan menyalahi bagi segala yang baru, lalu timbul di hati. Kalau Tuhan pada sama dia, sedangkan di Quran ada mengatakan Allahu nurus samawati wal ardi. Allah Ta'ala cahaya langit dan bumi. Di dalam terjemahnya pun demikian. Kan Quran itu ada tafsir, ada terjemah. Yang bahasa Latin itu semua terjemah, bukan tafsir. Jadi ibu-ibu kalau setuju menurut terjemah Quran itu bukan tafsir. Di antaranya Allah nurus samawati wal ardh. Bermula Allah cahaya langit dan bumi. Lalu timbul pikiran, kalau cahaya langit dan bumi berarti Tuhan sama dengan matahari. Sedangkan Tuhan mukhalafah bil hawadits, karena membaca akan terjemah tadi lalu bisa berubah. Nang Tuhan mukhalafah mengumpamakan Tuhan seperti matahari, sebab Tuhan cahaya langit dan bumi, matahari mencahayai langit dan bumi juga. Nah, keraguan demikian langsung dia keluar daripada Islam. Jadi jangan ragu-ragu nang Tuhan bersifat wujud dan lain-lainnya daripada yang sudah kita yakini 20. Jangan ragu-ragu lagi. Dua, ragu-ragu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam apa? Apakah Nabi Muhammad itu Rasul ataukah Nabi Muhammad itu manusia biasa? Kalau manusia biasa, ada cocok. Kalau manusia luar biasa pun pada cocok, ujarnya si hati. Macam apa? Haji Nabi Muhammad di Allah Ta'ala juga. Cuma preman. Pada bapak ayam dinas ada pulang gurunya yang melajari. Di manakah gurunya tahu? Di Banjar kah? Di Samarinda kah? Di manakah yang melajari ilmu sastra? Kalau inya bapak ayam dinas, Allah namanya ujar guru nang sastra.
Kalau inya pareman, Muhammad barangnya. Jadi Muhammad ya Allah, Allah ya Muhammad. Ujar si guru itu. Di mana gurunya terserah? Di Banjarbaru, di Samarinda Pak, gurunya itu di Kota Baru Pak, di Sekumpul Dua Pak, nang bunyi guru kebatinan bunyinya, kebatinan bunyinya. Padahal jelas bahwa Nabi Muhammad Rasul. Apabila Rasul itu manusia, bukannya qadim, bukannya Allah. Nang kayak apa aja tetap manusia. Walau hebatnya luar biasa, tetap makhluk. Kada bisa berubah. Kalau pang hebatnya Nabi Muhammad lalu menjadi Allah, kada bisa. Ada lagi yang melajari lawan babinian dan lelakian bahwa Muhammad itu adalah sifat, Allah Ta'ala adalah zat. Sasat jual ini mau jual babinian ini mendangari guru nangka itu. Ada lagi yang memandangkan Nur Muhammad itu qadim. Arti qadim itu Tuhan. Maka Nur Muhammad itu adalah awal makhluk tapi yang pertama yang panuhanya. Kenapa dipalahkan qadim? Umpatan jua babinian mendengar lawan guru itu dimakaikan di sidang guru itu pulang dipalahkan sasat, dipalahkannya nang menyidang manajinya kalau sampai harus banget. Oleh sebab itu ikam terserah aja hendak mengaji di sini, lawan mengaji di lain, bercampur-campur terserah aja. Mun hendak di kapal sini, baru di kapal yang lain terserah aja. Kasih itu kemari, jadi nang sebenarnya murid itu murid siapa? Menang kasih ke kemarin mengaji murid siapa? Artinya gurunya itu siapa? Istilahnya yang bertanggung jawab itu siapa? Ya kada KTP-nya tak KTP mana? Ya kan orang Indonesia kan? Orang Irak. Bahkan Irak, bahkan Indonesia. KTP-nya di mana? Mbak Anu mengaji di sini, Mbak Anu mengaji pulang lawan guru nang sasar itu. Ini langgar ini kesan kita untuk ilmu dan beribadah. Jangan sampai langgar aku disuruh Allah Ta'ala mengusahakannya membangun ini. Duit Allah Ta'ala ada lawan aku disuruh mengusahakannya dengan akal yang diberi Allah Ta'ala, dengan perintah daripada Rasulullah SAW. Manut pertanyaan ini pertama 60 meter kali 60 gasan langgar. Duit Allah Ta'ala yang ada di kantong aku sendiri, ada permintaan lawan siapa apa. Membangun ada permintaan lawan siapa apa. Bupati dan pemerintah sakiteng kada umpat. Karena sampai Ibu waktu itu hendak memberi duit, jawabanku saya kada mau membangun sesuatu bangunan kecuali duit bangunannya lebih daripada pembangunan itu baru dimulai. Maka itu. Jadi ringkas kata ditambah lagi bahwasanya aku cegar mati, bini cegar mati, anak dasar mati juga, yang sangat cegar mati, nukar pulang tanah sekian meter panjangnya dan lebar gasan ya. Guru Saman hendak juga umpat dalam penyawan nukar ulun nukar 10 juta. Ya Guru Saman hendak umpat gasan kubur nih 5 juta separuh. Jalpo sudah dibayari. Oh jasirin pun sudah dibayar, kata kawan lagi ya. Mbak lima pak, anda bariakan aja 5 juta nih lawan nyawa. Ujar aku ada tambahannya lagi. Sebab duit yang datang dari wali Allah Ta'ala ada danang, ada halalnya. Halal semuanya. Tertawa senang. Bagaya sih dia. Ada tambahannya kena menyawa kawin dia sih.
Gue sama tapi apa kawin kan tujuannya residen nak-nakan berapa tujuannya sih bayari. Wah ini apa nak kawin kan ada lagi yang bayar ya kan? Bayar seorongan sakit. Ya berpikir dulu nih. Tapi mesti ayam itu jar biar artinya seperangkat alat mendulang apa nih? Kadang bunyi sejuta tuh kebanyakan sejuta. Mau dirupakan doang sen-senan banyak benar. Padahal semuanya sama aja, botai palet juga. Itu 10 juta. Yang ini semalam pagi-pagi ada tulisannya belakang. Mbak itu gasan tanah rumah. Itu mintu obat mutar situ. Mengurangi akan kalau solong keluar seperti itu. Masih saja gasan rumah. Rumah aku kan ngapa ada duit di dalam lokal tanah itu ada kisah rumah ngambil di kantor doang dijual nah lokal ini ya kalau kan 50 kali ya kalau nah mau 4 tahun di sini doang seperti apa kuburannya gondong lalu hendak diulah orang tempat ini gasan dunia seperti tempat ini diulah cagar berkampanye maka aku pada itu cara apapun kampanyenya aku pada itu. Hiduplah aku mati sudah jangan digunakan lain dari menuntut ilmu dan ibadah. Jangan digunakan untuk politik. Tempat pemuliaan ini nanti pala akan turun habis-habisan di sebukul ini bahkan di Maripura. Penjaga langgar ini diketuai oleh 2 orang, Abdul Qadir dan Abdul Qadir. Dua-duanya ini anak oleh Markan garis Sinering Datu Bentok. Itu penjaganya. Seorang wali besar murid Datu Kelampaya yang gelarnya Bedok, ngarannya Markan. Punya anak 2, Abdul Qadir dan Abdul Qadir. Jadi hati-hati kalau orang main-main di sini, lamun aku buat jahat, aku suruh nang berdua itu tukang neneknya. Ya nang kesakitan sakit banget kenapa sakit banget ya duduk ulun. Ya, dicocok sidit. Menakon tapi seumur hidup kalau bisa. Abah nang dipermainkan orang macam-macam permainan anak dibunuh orang macam-macam. Kada pernah abah minta bantu lawan hubungan itu. Lawan hubungan jinnya itu kada pernah.